Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya, apa kabar pada hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan percaya diri bahwa Kristus tetap menolong kita. Baiklah, kita akan disegarkan dengan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Namun lebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan kita pada hari ini, yakni Sabtu tanggal 5 November 2022 dari kitab Matius 11 ayat 29. Demikian bunyinya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang Kristen kita sebenarnya adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Karena kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa belajar dan belajar supaya kita memiliki hidup seperti Kristus. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita belajar dari sumber manang guru yang tepat, dan tidak ada yang lebih tepat lagi selain Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata agar kita memikul kuk yang Ia pasang, dan juga agar kita belajar kepadanya. Mengapa Yesus meminta kita untuk belajar kepadanya? Mengapa saat itu Yesus tidak berkata agar para pengikutnya belajar kepada orang Farisi dan juga ahli Taurat? Bukankah mereka adalah para pengajar bangsa Yahudi pada saat itu? Tentu jawabannya yang paling jelas ada di ayat selanjutnya, yaitu karena Yesus adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Disinilah kelemah lembutan bukan berarti lemah. Lemah lembut adalah suatu sikap di mana kita mudah dibentuk oleh kehendak Bapa di surga, sehingga Ia boleh berkenan di hadapan Bapa, bahkan sempurna di hadapan Bapa. Beberapa kali terdengar suara dari surga kepada Yesus bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus pun sangat mau dibentuk oleh kehendak Bapanya. Bahkan hingga menjelang kematiannya, Yesus Kristus pun berdoa di Taman Getsemani dan meminta agar Ia tidak perlu mengalami penderitaan dan kematiannya. Namun apa yang terjadi? Di akhir doanya, Ia berkata, "Janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu, Bapa." Selain itu, Yesus juga rendah hati dan tidak sombong. Ia tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah. Hal tersebut terlihat antara lain pada saat ketika Ia dicobai iblis. Ia tidak mau menjatuhkan diri dan meminta Bapa untuk mengirim malaikat menjaga dirinya. Ia juga tidak meminta sepasukan malaikat untuk menolongnya ketika Ia ditangkap di Taman Getsemani. Hal tersebut, saudaraku, menunjukkan teladan dari Yesus yang sangat luar biasa itu. Tidak salah jika kita harus juga belajar dari Sang Agung, yakni Yesus Kristus. Memang pada saat belajar dari Yesus Kristus, tentu ada harga yang harus kita bayar. Sama seperti seorang murid yang belajar di sekolah dan harus mengerjakan
berbagai tugas yang harus dikerjakan. Bahkan ujian di sekolah. Kita juga harus memikul kuk yang menjadi bagian kita. Tetapi saudaraku, percayalah bahwa kuk yang dipasang Tuhan bagi kita adalah kuk yang ringan dan enak rasanya. Enak di sini tidak dapat dilihat hanya sekedar enak dalam jangka pendek, tetapi kita harus melihat bahwa kuk yang kita pikul di dunia ini tidak akan sebanding kemuliaan dan sukacita yang akan kita alami, yakni di sorga nanti. Jika kita berhasil lulus menjadi murid Tuhan, jiwa kita pun akan mendapatkan ketenangan di sorga nanti. Jika dibandingkan dengan penderitaan kekal orang-orang yang masuk ke dalam neraka, karena mereka tidak mau mengikuti Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, ajakan Yesus kepada kita, supaya kita belajar dari Yesus Kristus, kita mau mendekatkan diri kita kepadanya. Karena itu sebenarnya ia juga telah lulus dari proses pembelajaran selama Yesus hidup di dunia ini. Demikian juga dalam hal hidup kita, kita belajar untuk lemah lembut. Kita belajar untuk rendah hati, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah beban yang kita pikul, tetapi dengan belajar kepada Yesus Kristus yang penuh dengan kelembutan, belajar dari Yesus Kristus yang penuh dengan rendah hati, maka kita akan merasakan jiwa yang tenang dalam menghadapi masalah seberat apapun. Kiranya Tuhan menolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajar kami pada hari ini, agar kami mau bersedia untuk memikul kuk yang Engkau pasang kepada kami. Karena Engkau katakan beban kami itu, kuk itu adalah ringan. Karena Engkau yang senantiasa menolong kehidupan kami. Kami mau belajar kehidupan Kristus yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan rendah hati menghadapi penderitaan itu. Biarlah kami boleh merasakannya, sehingga jiwa kami tenang dalam menjalani kehidupan yang amat berat ini. Tuhan, sertai kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah pertolongan Roh-Mu senantiasa kami rasakan. Dan berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Secara khusus bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang lemah, kiranya Engkau kuatkan. Bagi mereka yang penuh dengan kekurangan, kiranya Engkau cukupkan. Berkatilah mereka semuanya Tuhan. Berkatilah jemaat HKBP Kramat Jati dan juga HKBP Gedong Resort Kramat Jati. Biarlah kami semua Tuhan tetap dengar-dengaran akan firman-Mu. Terimalah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Amang Inang saudara-saudariku penyampaian renungan pada hari ini. Happy weekend buat kita semuanya. Shalom.